Halo semuanya, perkenalkan nama saya George Manfasitorus dengan NIM 123490017 dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu LabVIEW. Jadi, LabVIEW itu adalah singkatan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Jadi, LabVIEW itu perangkat lunak komputer untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data. Bisa juga kendali instrumentasi serta otomasi industri. Jadi, LabVIEW ini dibuat oleh perusahaan yang namanya National Instrument pada tahun 1986. Dan LabVIEW ini bisa di-download di Linux, Unix, Mac OS X, dan Windows. Di LabVIEW ini berisi 3 komponen. Ada front panel, diagram block, dan panel connector. Jadi program LabVIEW ini juga disebut instrumen virtual atau VI karena dia tuh kerjanya kayak bisa jadi kayak oscilloscope gitu. Bisa nampilin, bisa analisis, bisa nyimpen data. Intinya menyelesaikan masalah layak kode. Nah, tadi kan ada panel depan, front panel. Nanti bisa masukin jadi kayak gini dibentuk. Diagram block itu tuh buat kayak ya hasil dari front panel itu muncul nanti di diagram block, bisa masukin while loops, for loops, dan lain-lain. Gitu pun juga panel connector bentuknya kayak gini. Langsung aja kita lanjut ke ESP32. ESP32 itu apa sih? ESP32 itu adalah microcontroller yang cukup murah ya dan hemat energi atau low energy. Bisa terus juga di ESP ini pakai WiFi dan dual mode gitu, bisa Bluetooth juga. Generasi ESP ini gunain Tensilica Sensa LX6 sebagai intinya. Dia itu bisa dioperasikan dalam mode single core maupun dual core. ESP itu biasanya dibuat oleh Espressif System atau perusahaan ini yang dari Cina atau Shanghai. Tuh, mereka biasanya buatnya seperti ini, kira-kira bentuk chip ESP. Fitur-fiturnya tuh ada di sini. Nah, seperti gini-gini ada prosesornya, seperti ini, memorinya segitu. Konektivitasnya bisa WiFi, bisa Bluetooth. Bisa punya 34 GB I/O yang bisa nanti decoding gitu. Dan banyak lah ya. Nah, nggak perlu saya baca satu-satu. Dan ini diagram blok dari ESP32 ini. Jadi kayak apa aja sih yang ada di dalam ESP32 itu? Nah, ada semua di sini. Selanjutnya kita bahas tentang database dan SQL. Apa sih database? Database itu kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara sistematis supaya bisa diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Database ini bisa kayak buat nyimpan hasil kita ngebaca sensor atau data pengguna, atau kita lagi habis transaksi gitu, kita bisa kayak buat all shop kita gitu, misalnya kayak muncul lah di list data-data hasil jual beli kita. Nah, SQL itu salah satu contohnya. Jadi SQL itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database relasional. Jadi SQL ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti nambah, ngubah, ngapus, dan mengambil data dari database. Di database itu ada dua, yaitu database relasional. Jadi dia pakai tabel, baris, dan kolom supaya buat nyimpen datanya bisa dihubungin dengan relasi. Contohnya itu ada MySQL, Postgre, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Kalau NoSQL itu format penyimpanannya beda, kayak dokumen, grafik, key value. Tapi dia tuh bisa lebih fleksibel dalam menangani data yang nggak struktur. Contohnya MongoDB, Redis, dan Cassandra. Komponen utamanya itu ada table. Jadi buat simpennya itu di table. Terus ada juga kolom dan tipe data. Jadi bisa tipe datanya tuh bisa kayak integer, varchar, terus date, terus boolean. Kayak boolean tuh true or false. Terus di baris ini untuk yang recordnya gitu, jadi datanya tuh akan tersimpan di namanya baris. Terus primary key, ini tuh fungsinya tuh sebagai ID. Jadi nanti setiap pembacaan itu memiliki ID-nya masing-masing gitu.
foreign ini untuk menghubungin satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, ini contohnya cara membuat SQL-nya. Kalau buat database pakai ini, membuat tabelnya gini, menambahkan data ke table kayak gini, terus mengambil data dari table kayak gini, barbaroi data, update sensor, where's ID 1, menghapus data, delete from ini. Oke, habis itu kita langsung aja ya ke tugasnya. Jadi saya di sini ada tugas untuk membuat sebuah rangkaian live view untuk perhitungan data random sebanyak 50 data yang datanya akan disimpan dalam web form graph. Oke, langsung kita ke live view-nya. Habis itu kita klik create project. Selanjutnya kita klik blank project. Nah, habis itu file, new VI. Seperti yang sudah kita pelajarin tadi. Nah, habis itu di blok diagram ini kita siapin komponennya for loop. Habis itu kita siapin lagi komponennya itu sebentar, numerik. Baik, kalau saya kan mau penghitungan ini ya perkalian, jadi saya tarik di sini, taruh sini. Habis itu saya siapin lagi random number. Nah, ketik aja supaya lebih gampang. Nah, habis itu kita klik ini, habis itu kita tarik sini-nya. Habis itu yang satu lagi kita juga tarik sini. Oke. Habis itu kita tarik number ini yang di ini ke Y. Habis itu yang number di atas ini kita sambungin ke X-nya. Habis itu di lower bound-nya kita klik create constant 0. Habis itu untuk upper bound-nya kita klik lagi kanan, create constant 100. Habis itu di N ini kita klik kanan juga, create constant. Sesuai dengan instruksi tugas kita membuat 50 data acak. Jadi kita tulis 50. Jadi diambil data 50. Nah, habis itu di bagian ini output dari penghitungan ini kita sambungin ke sebentar, ke grafiknya. Kita klik kanan di front panel, graph, itu web from graph. Oke, selanjutnya kita keluarin from graph-nya. Habis itu kita tarik X kali Y-nya itu ke sini. Nah, jadi kayak gini caranya. Dirapin dikit biar lebih rapi. Nah, ini kita bisa ngatur batasnya. Tadi kan kalau aku 100, nah aku mau ganti biar lebih dikit angkanya. Jadi misalnya 10 atau 20 deh. 20. Nah, habis itu kita play. Otomatis langsung terbentuk grafiknya. Nah, kayak gini. Selanjutnya, kita juga bisa kayak nge-custom bentuk grafiknya. Caranya, kita klik ini, klik kanannya, sebentar. Bisa kita pilih common plots. Nah, kita bisa pilih kayak gini now. Jadi bentuknya sinyal digital kan. Bisa juga yang kayak tadi sinusoidal. Maksudnya kayak sinyal kontinu. Kayak gini. Banyak pilihan sih tergantung mohon kalian. Bisa juga kayak gini, banyak pilihan. Tapi saya lebih tertarik sama yang ini. Sebentar, common plots, yang sinyal digital. Kayak lebih keren aja ya. Kita taruh tengah biar lebih sesuai mata. Terus itu kita juga bisa kayak cara ngapus ininya tuh, kita caranya tuh tinggal klik data operation, clear graph. Jadi kita bisa ngiciptain data lagi yang baru, 50 data random lagi. Nah, terbentuk lagi data otomatis gitu. Lanjutnya kayak kita tuh bisa ngebuat warna dari grafiknya. Nih, kita caranya tadi klik kanan, habis itu property, habis itu kita pilih nah ini nih colornya kita bisa pilih. Ini kan kalau aku awalnya masih putih kan, nah bisa kita ubah jadi warna merah misalnya. Ini kita juga ganti lah jadi warna apa ya, biru mungkin. Nah, jadi kayak gini hasilnya.
Oke, cukup sekian cara tutorial pengaplikasian LiveView untuk membuat data random sebanyak 50 data. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tanya komentar. Terima kasih sudah menonton.